taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Banyak sekali testimoni yang telah disampaikan oleh Jo Tidore, Bapak Haji Hussein Shah itu. Tapi mungkin ada satu yang terlupakan. Kami selama ini mendengar bahwa masuknya agama Kristen di Papua itu karena andil Sultan Tidore. Ini yang mungkin belum menyampaikan. Kami minta cerita lagi untuk kamu tahu semua. Makasih loh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua MUI. Ya? Oh ya, maaf ya. Mohon maaf. Ketua? Oh, DMI. Ya, Bapak Ketua DMI, Pak Ketua MUI, saya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang tercecer. Saya perlu ingatkan bahwa betapa penting tadi di prolog saya sampaikan bahwa kita orang tidak memandang dari suku apa, dari agama apa, sepanjang dia berada dalam Jazirah Tidore, dia adalah bagian dari keluarga kami, Kesultanan Tidore. Dan peristiwa yang paling penting adalah peristiwa datangnya dua misionaris besar. Mungkin bapak-bapak perlu kasih ingat saya siapa tuh? Tuan Otto dan Tuan Geisler dari Jerman dan Belanda. Beliau berdua datang menghadap ke Kesultanan Tidore. Waktu itu Sultan dipimpin, Sultannya adalah Ahmadul Mansur. Beliau berdua meminta izin kepada Sultan Tidore untuk mendakwakan, melakukan pengabaran Injil di tanah Papua. Ditanya oleh Sultan Tidore, kenapa harus meminta izin? Otto dan Geisler mengatakan ini adalah bagian dari tanah Tuhan. Dan berdasarkan pengalaman para penginjil ketika mengabarkan penginjilannya sampai di tanah Papua, ada beberapa orang yang tidak pulang. Pulang tinggal nama. Artinya ada sebagian yang kabarnya dibunuh, ada yang hilang dan sebagainya. Dan oleh karena itu mereka datang meminta restu kepada tuan tanah itu. Salah satunya adalah Sultan Ahmadul Mansur. Dan andai kata kalau Sultan Nuku, Sultan Al-Mansur, kemudian Sultan Saifuddin, mereka ingin menyebarkan agamanya dengan cara-cara yang otoriter, mereka tidak akan memberikan kesempatan pada agama lain untuk sampai ke tanah Papua. Tapi mereka mendasarkan dirinya, mereka tunduk dan patuh kepada agama Allah yang mereka anut. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama saya. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Di situ adalah cita-cita yang paling luhur, komitmen yang paling hebat yang ditanamkan oleh leluhur kami. Tidak boleh baku paksa orang pe agama. Ketorang butuh ketulusan dan keikhlasan orang untuk masuk di ketorang pe agama. Tidak boleh ketorang paksa-paksa. Nah, dari situlah Otto dan Geisler datang dan meminta restu. Dan Ahmadul Mansur berdasarkan komitmen kemanusiaannya, komitmen agamanya, beliau memperlihatkan identitas kemanusiaan dan toleransinya yang sangat tinggi. Dia mengumpulkan bobato-bobatonya, pemangku-pemangku adat terbaik sebanyak 36 orang, dan kemudian menyiapkan perahu-perahu kora-kora dan sebagainya untuk mengantarkan dua orang misionaris besar ini yang bernama Otto dan Geisler. Padahal nyata-nyata mereka tidak seagama dan tidak seakidah.
Tapi ini karena mereka membawa dakwah kebaikan untuk banyak orang, maka Sultan Al-Mansur mempersilahkan, bahkan menyuruh perangkat terbaiknya untuk mengantarkan mereka berdua. Akhirnya kapal karam di Pulau Mansinam. Jadi kalau bicara toleransi, tidak perlu Jakarta mengajarkan tentang Papua dan Tidore. Kita sudah punya peninggalan yang sangat luar biasa. Dan oleh karena itu, kepada adik-adikku, anak cucu Tidore yang ada di tanah Papua, warisilah apa yang menjadi komitmen bersama dari sultan-sultan pendahulu kami. Insya Allah apa yang mereka bikin ini adalah kebaikan untuk kita semua. Tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia. Lahae, mabang lahae, jirae, mabang jirae. Kebaikan yang kita tanam, insya Allah akan tumbuh juga kebaikan, dan dia akan berlipat ganda. Dan keburukan yang kita tanam akan buruk juga menjadi. Tentu sebagai manusia yang beradab, kita akan memilih lahae, mabang lahae. Kita akan memilih yang baik untuk kebaikan, selain kebaikan diri kita sendiri, juga kebaikan bersama. Terima kasih tambahan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Sultan mungkin dan Bu Batu, Bapak Sultan dan Bu Batu, kami mohon masih tetap di tempat. Kami minta kepada bapak-bapak yang berada di depan semua tampil di depan. Kemudian Bapak Ketua Kerukunan Pesawat Batang, pesawat Batang. Jamur buruk pesawat Batang. Korus Lendemere dari timur. Bapak Raja Salawati, mungkin Bapak Heri Arfan bisa tampil di depan. Kemudian Ketua LMA, Ketua Adat Kalamoyi, supaya tampil ke depan. Dan juga Ketua Tidore, Pak Udin, bisa foto bersama. Ya, Raja Salawati, Pak Heri Arfan, Bapak Ketua LMA Malamoyi Kota Sorong. Ya, Bapak Martinus dan Dewere bisa foto bersama. Sukuna bali bunga Sodangona rigai yodobaru No susah